datang di channel YouTube kami, Motorindo Kuburaya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendingin mesin dari speedboat yang tidak bisa berfungsi, apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, share dan like, serta jika ingin berlangganan bunyikan lonceng notifikasinya supaya bisa dapat mengakses video-video menarik lainnya yang mungkin bisa membantu kalian dalam bekerja. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mesin speedboat Yamaha yang tidak berfungsi sistem pendinginnya atau sistem water pump yang menjaga supaya kondisi mesin tetap dalam keadaan normal dan tidak overheat. Karena ketika pom ini rusak atau tidak bisa membantu untuk mendinginkan mesin dan terjadi overheat, tentunya akan sangat mengganggu dalam proses kegiatan teman-teman, khususnya memancing atau aktivitas lainnya di perairan. Pertama-tama saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana atau di mana lubang keluarnya air yang berfungsi sebagai pendingin mesin. Teman-teman tentu tahu di sini ada sebuah lubang. Lubang ini adalah lubang keluarnya air yang dipom di ujung atau di bawah dekat kipas. Ada pori kecil di sini. Jika ini tidak bisa mengeluarkan air atau tidak bisa menyemburkan air, apa aja yang rusak? Teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai habis biar tahu bagaimana cara mengatasi hal seperti ini. Sebelum itu saya ingin menjelaskan pada kalian dari mana jalur dari si air ini atau sampai kemana saja. Mungkin kita buka dulu kotaknya supaya kalian bisa lebih tahu. Teman-teman, air yang keluar dari lubang ini sebenarnya itu asalnya dari bawah, disedot naik ke atas, terus mereka mengitari head sini. Jika ini kita buka, di dalam sini ada sebuah rongga. Rongga itu ada di kepala piston atau di ujung piston. Fungsi dari rongga ini adalah tempat mengumpulnya air yang akhirnya akan keluar pada lubang pori ini, pori yang ada di bawah tadi. Jadi air baru akan naik, air lama yang telah panas akan dibuang. Jadi fungsi si air ini akan sangat membantu dalam proses pendinginan ruang bakar atau silinder pistonnya itu sendiri. Jadi jika ini mengalami gangguan, tentu akan sangat mengganggu kinerja mesin yang membuat dia kepanasan atau overheat. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah diakibatkan oleh pom atau semacam kipas karet yang ada di ujung sini itu tidak bisa berfungsi dengan baik atau mengalami aus, mengembang, atau mungkin ukurannya menciut karena gesekan. Tanpa berbasa-basi lagi, sekarang kita akan coba memperlihatkan apa yang rusak dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus melepas atau mengendorkan tiang persneling atau tiang atreknya. Kalau ini sudah saya buka, kalau bentuk sebenarnya itu seperti ini. Dia ada semacam koin karet seperti ini, koin karet yang menutupi daripada lubang ini.
karena ini sudah kita buka ya seperti ini. Cara memasangnya kurang lebih sama, ditekan juga. Cara bukanya ya dicungkel. Dan itu sudah saya cungkel, kita tinggal mengendurkan pada persnelingnya saja. Ya seperti kita lihat ya, di sini ada baut. Ya, di sini ada baut. Baut ini jika kita kendurkan maka kita bisa melepas batang atau persneling kita bilangnya, karena dia tuas untuk atrek ini. Supaya lebih mudah mungkin kita turunkan, kita atrek supaya ini lebih gampang dibuka, gampang kita kendurkan. Tidak perlu dibuka sampai habis, karena ketika dibuka sampai habis ini akan sangat menyusahkan sekali ya, terutama dalam pemasangan. Oke, kita kendurkan saja seperti ini. Kita kendurkan ya, cukup. Sekarang dia di bagian bawah. Di bagian bawah itu ada 3 baut ya, 1, 2, 3. Nah ini tidak perlu kita buka, nggak apa-apa. Yang harus kita buka adalah ini dan ini. Oke, mungkin ini kurang naik, kita akan naikin lagi batangnya 1 tingkat lagi. Oke, sekarang mari kita buka. Kita buka baut pertama ya, kita kendurkan. Ini juga kita kendurkan. Hati-hati, kita harus memegang bagian bawahnya supaya dia tidak langsung nyemplung ke bawah. Ya, ini bautnya kita buka. Agak susah ya. Teman-teman, ini adalah tiang utama, tiang pemutar kipas. Ini terhubung langsung ke crankshaft yang ada di atas sebagai penggerak utama. Sampai ke bawah dia akan sebagai as untuk menggerakkan kipas. Lihat kan ya, jika ini kita putar, as ini akan memutar, akan berputar dia seperti ini sistem geraknya. Jika saya putar, ini berbunyi. Ini adalah bunyi kipas karet yang ada di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang mengakibatkan mengapa sistem pendingin pada mesin speedboat tidak bisa bekerja itu karena karet yang ada di dalam ini itu udah aus. Jadi tekanannya tidak mencukupi atau mungkin tidak punya tekanan sama sekali untuk memompa air. Ini adalah pori di mana air akan dipompa naik melalui pori ini.
dia ada kiri kanan. Air akan dipompa naik oleh si kipas ini tadi. Setelah itu akan disalurkan melalui selang ini. Ini adalah selang. Selang ini akan mendorong air melalui selang yang satunya lagi. Iya, ini sepertinya pipa kuningan nih teman-teman. Ini sepertinya pipa kuningan. Dan ketika kita pasang, dia akan masuk ke dalam selang ini. Karena selang ini akan menghantarkan air dari sini untuk diantarkan ke dinding ruang bakar atau palka pendingin. Ya, sekarang kita akan buka supaya teman-teman semua bisa tahu seperti apa bentuknya. Seperti ini teman-teman, ini sangat mengkilat sekali ya. Ya, karena ini diasah oleh karet sehingga sangat mengkilat. Seperti ini karetnya teman-teman. Di belakang karet ini ada sebuah pasak membuatnya bisa berputar. Ini juga ada lubangnya, karena jika karet ini mulai rusak atau mungkin aus, ini juga agak sedikit cacat teman-teman, tapi kayaknya ini masih cukup layak untuk dipakai. Nah, ini jika pomnya itu tidak mau naik, teman-teman cukup mengganti karet ini supaya dia bisa ngepom lagi dan menghantar air sebagai pendingin mesin itu tadi. Ini adalah penyebab dari air yang tidak mampu dipom naik ke atas. Hanya ini adalah berupa pakaian. Oh ya, pasak ini bisa diambil ya teman-teman. Ini sudah angkat juga. Pakaian lumayan kotor. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah tiang persneling. Ini bisa naik dan turun, netral, atrek, dan maju. Seperti inilah penampakannya teman-teman. Mungkin ini bisa jadi ilmu berharga bagi teman-teman. Ya, kita pasang kembali. Sesuaikan dengan bentuknya. Karetnya kita pasang kembali. Ingat teman-temannya, dia ada ruang pasaknya.
masukin saja, pasangnya jangan lupa, kita masukin lagi ya, kan putar saja sampai dia klop. Jangan takut salah teman-teman, karena ketika pemasangan karet ini kita tidak akan bisa melakukan kesalahan. Karena apa? Karena ketika kita salah, dia tidak akan bisa terpasang. Seperti ini sistem kerjanya teman-teman ya. Saya rasa cukup, saya akan pasang kembali. Ini hanya akan dilakukan penggantian ketika terjadi kerusakan, ketika si air ini tidak bisa dipom naik ke atas. Tapi jika tidak bermasalah, ya kita tidak perlu melakukan hal ini. Diputar saja, maka kipas itu akan menyesuaikan ruangan itu. Karena tidak ada masalah, kita pasang lagi teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial tentang bagaimana sistem pendingin pada mesin speedboat ini tidak bekerja, apa saja yang rusak. Seperti yang saya jelaskan tadi sudah, saya rasa cukup jelas. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan semua keterangan yang saya berikan, dan bisa membuat teman-teman sekalian mungkin lebih mudah dalam menangani mesin speedboat teman-teman sendiri. Terima kasih.
kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.